sebuah kebohongan, satu kamar tidur, dan buah pisang di malam hari. Ini adalah kisah nyata tentang Rian dan Luna. Pasangan yang baru pindah, rumah mereka berantakan, dan tiba-tiba kedatangan ibu mertua yang menginap terpaksa satu ruangan. Apa yang terjadi di kamar mandi itu? Kenapa seorang ibu di usia 60-an harus mencari jalan keluar dari masalah rumah tangganya yang sudah kadaluarsa? Dan mengapa Rian, sang menantu, merasa terpanggil untuk menjadi solusi rahasia yang tidak boleh diketahui istrinya? Tonton sampai habis, karena ini lebih dari sekadar cerita keluarga. Semuanya bermula ketika kedatangan ibu mertuaku yang secara tiba-tiba ke rumah baruku. Tentu saja, aku begitu bingung karena ibu mertua yang kerap kupanggil ibu itu datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Bukan kenapa-kenapa, soalnya aku dan istriku baru beberapa hari saja pindah dari rumah yang lama. Bahkan rumah kami yang baru ini masih begitu berantakan sekali. Ruang tamu pun belum bisa digunakan karena sofa pun belum ada di situ, sehingga harus duduk di lantai. Apalagi soal kamar, di rumah ini hanya ada 2 kamar saja. Itu pun yang bisa digunakan hanya 1 kamar saja, karena yang satunya lagi kugunakan untuk menyimpan barang-barang. Tentu saja, aku tak bisa menyarankan istriku untuk membawa ibunya istirahat di rumah tetangga. Itu sama saja dengan aku mengusirnya dari rumahku. Apalagi tujuan ibu ke kotaku untuk bertemu dengan dokter yang pernah merawat bapak mertua. Nanti nggak apa-apa ya Bu, istirahatnya satu ruangan sama kami, ucap istriku pada ibunya. Iya, nggak apa-apa kok. Lagi pula ibu cuma 1 hari aja kok di sini. Sejak bapak sakit, ibu juga nggak pernah tenang di rumah. Sebentar-bentar dia manggil, sahut ibu mertuaku. Lalu kira-kira ibu di sini sampai kapan? Tanya istriku lagi. Kalau besok siang ketemu dokternya, sorenya ibu langsung pulang, sahut ibu. Nah, karena ada ibu mertuaku di rumah, tentu saja aku harus mengubah lampu yang berada di dekat kamar mandi agar menjadi lebih terang. Selain itu, aku juga harus membetulkan pintunya yang sudah rusak karena usang. Karena memang penghuni sebelum kami sepertinya kurang rajin mengurus rumah. Rumah yang ditinggalinya pun menjadi tak terawat. Mungkin karena hanya menyewa, mereka pikir untuk apa dibetulkan. Tapi sekarang rumah ini sudah menjadi milikku. Namaku Rian dan istriku bernama Luna. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan ibu mertuaku itu. Terakhir kali kami berjumpa saat lebaran 2 tahun yang lalu. Itu pun saat bapak mertuaku masih sehat dan baik-baik saja. Karena alasan kesibukan dan juga jarak yang cukup jauh antara Jakarta dan Surabaya membuat kami jarang berjumpa. Bahkan hampir tak pernah bertemu. Hanya istriku yang sesekali menelepon untuk sekadar menanyakan kabar mereka. Singkatnya, pada saat itu aku sedang membetulkan lampu kamar mandi. Ibu mertuaku melangkah menuju ke kamar mandi, dan sialnya aku terlambat untuk memberitahunya jika pintu tersebut sudah rusak dan harus dibenarkan. Sebenarnya, tak sedikit pun terbesit pikiran yang lain di benakku, meski aku tahu di usianya yang sudah 60 tahunan, ibu mertuaku masih terlihat begitu segar dan bugar menurutku. Sekilas terdengar suara guyuran dari sana dan disusul oleh aroma masakan karena secara bersamaan istriku sedang memasak di dapur. Aku yang sudah selesai membetulkan lampu tersebut hendak memindahkan tangga di samping kamar mandi itu. Namun, ketika sampai di sana, aku mendengar suara yang begitu aneh, seperti nada lirih yang terdengar olehku. Dan bisa kupastikan bahwa itu suara nyanyian ibu. Sebab saat itu istriku sedang memasak di dapur, jadi sangat mustahil jika itu adalah istriku. Aku pun melangkah ke arah pintu tersebut,
Dan karena sudah dikerubungi oleh rasa penasaran, aku pun mencoba memantau dari celah yang ada pada pintu yang sudah rusak itu. Dan benar, aku hampir tak percaya dengan kenyataan yang ada. Bagaimana bisa buah pisang yang kubeli sebagai pencuci mulut setelah makan malah berubah kegunaannya. Kemudian, aku pun beranjak dari sana dan tak melanjutkan lagi untuk menyaksikan pertunjukan atraksi yang begitu spektakuler itu hingga selesai. Dan aku lebih memilih duduk di lantai ruang tamu untuk menenangkan pikiranku. Sekitar 10 menit berlalu, kemudian terlihat ibu datang melewatiku. "Rian, sore ini kamu ada kegiatan enggak?" Tanyanya yang membuatku timbul prasangka aneh. "Enggak, Bu. Emang kenapa?" Tanyaku begitu penasaran. "Enggak, ibu mau ajak kamu untuk menemui dokter," sahut ibu. "Oh, bisa kok, Bu," jawabku, berusaha bersikap biasa dan membuang suatu bisikan aneh di batinku. Dan kemudian aku pun lantas bersih-bersih dan setelah itu rapi-rapi dan bersiap untuk mengantarkan mertuaku itu. Aku menemui istriku di dapur untuk berpamitan mengantar ibu menemui dokternya. Tak lupa pula aku berpesan padanya, biar aku sarapannya nanti saja, sepulang dari mengantar ibu. Dan istriku pun mengiyakan hal itu. Selanjutnya, aku melangkah menuju ruanganku. Namun, ketika tiba di depan pintu, lagi-lagi aku mendapati suatu pertunjukan yang menampilkan keindahan panorama alam di sana. Terlihat ibu sedang sibuk memilah barang dari tasnya. Saat itu hanya ada penghalang dari dalam padanya dan tanpa ada lainnya. Dia terlihat terkejut dengan kehadiranku. Begitu pula denganku. Tunggu, tolong kamu balik kanan," ujarnya. Namun aku terus saja berjalan. Aku berpikir istriku pasti masih sibuk dengan masakannya dan tak mungkin juga dia meninggalkan dapurnya. Kamu gak dengar ya, ibu ngomong apa?" Tegur ibu lagi. "Saya cuma mau nanya, Bu. Tadi ibu lagi apa sih waktu bersih-bersih?" Tanya nekat. Nampak ibu terlihat begitu bingung untuk menjawabnya. "Iya kan, Bu?" Tekanku lagi. "Emang dari mana kamu tahu sih?" Tanyanya bingung. Aku tak menjawab dan malah memberi rangkul. Namun herannya ibu tak malah menyarankan pendapat yang berbeda. "Rian, istrimu sedang memasak di dapur kan?" Tanyanya. "Jadi kenapa kok ibu bisa sampai segitunya?" "Habis gimana ya?" "Udah, ibu akan jelaskan nanti," jelas ibu mertuaku. "Baiklah, sekarang ke dokter dulu ya," ujarku. Kemudian saat di perjalanan dengan sepeda motor, ibu terlihat hanya diam saja tanpa mengucap sepatah kata pun. Namun karena jalanannya yang agak kurang bagus, sesekali aku harus ngerem mendadak. Dan tak pelak, guncangan itu terasa di belakangku. Dan hal itu justru kembali mengingatkan aku pada apa yang kutemui tadi. Sungguh, aku merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Letak rumah sakit yang agak jauh kami lewati dengan singkat, apalagi jalanan tak begitu ramai. Dan ketika telah sampai di tempat tujuan, rupanya ibu mertuaku hanya menebus resep obatnya saja. Dan pulangnya, aku mengusulkan untuk mampir sejenak ke kafe, dan ibu pun menyetujuinya. Di sana, ia banyak bercerita tentang alasannya mengapa dia sampai seperti yang demikian tadi. Rupanya bapak, sejak menderita sakit-sakitan, ia tak lagi mampu memberikan kewajiban pada ibu. Dan terhitung sudah 1 tahun tak berjalan. Tapi ibu mertuaku tak menceritakan hal itu pada siapa-siapa. Ia hanya menyimpan dalam batinnya saja. Dan kali ini, ia telah mengutarakan semuanya padaku. Entah mengapa mendengar akan pengakuannya itu, aku seakan terpanggil untuk mengatasi masalah yang diembannya itu. Akhirnya, setelah bercerita tentang semuanya, kami pun pulang ke rumah. Di sana, istriku telah menyambut kami dengan makanan yang telah dihidangkannya di dapur.
Setelah selesai makan, terlihat ibu tengah mengobrol dengan istriku. "Bu, ibu malam ini istirahatnya di ruangan kami saja ya. Nanti biar Mas Rian istirahat di tikar aja. Biar ibu sama aku istirahat di atas tempatnya," jelas istriku pada ibu mertuaku. "Besok pagi aku harus berangkat awal karena ada kerjaan juga di kantor," sambung istriku. Sementara aku hanya diam saja tanpa gabung mengobrol. Saat jam telah menunjukkan pukul 11 malam, aku pun hendak beranjak menjumpai istriku yang sudah berada di dalam ruangan. Saat itu, nampak lampu ruangan telah dipadamkan oleh istriku. Tapi, dari sinar cahaya luar, bisa ku perhatikan mereka telah nyenyak beristirahat di sana. Saat baru hendak melangkah ke istriku, rupanya ibu mertuaku menoleh yang membuatku begitu terkejut. "Rian, gimana dengan solusi permasalahan ibu itu?" tanya ibu dengan nada hati-hati agar istriku tidak terganggu istirahatnya. Aku pun mengangguk dan mengerti dengan maksud ibu. Namun, belum sempat aku untuk menjawab. Ibu langsung mengambil peliharaanku yang sudah begitu galak tersebut. Mendapati kondisi yang sudah sedemikian rupa tersebut, aku begitu bersemangat karena tak ingin mengganggu peristirahatan istriku. Aku pun meminta ibu untuk beranjak di tikar saja. Karena jika di tempatnya, besar kemungkinan istriku akan terganggu dan sangat membahayakan kehidupan kami ke depannya. Dan karena ini pilihan terbaik, aku pun menyarankan solusi permasalahannya dengan memindahkan akan hal tersebut pada wadah yang sudah tersedia. Memang pekerjaan itu sungguh sangat berisiko sekali. Mengingat istriku bisa saja bertanya jika ada nyanyian yang berbeda. Ibu pun mengerti dengan kondisi tersebut, sehingga kami hanya menjalankan kapal tersebut dengan kecepatan yang sedang, biarpun ombak begitu tingginya. Tak banyak obrolan yang terdengar, karena yang terpenting semua masalah yang diemban ibu semua teratasi dengan tepat. Ibu juga terlihat begitu bersemangat dengan pelayaran yang menerjang ombak samudera tersebut. Waktu pun berlalu. Singkat cerita, jam pagi saat aku telah terjaga, kulihat istriku sudah tak ada di situ. Mungkin ia sedang berada di dapur untuk memasak, atau mungkin beres-beres untuk bersiap ke kantornya. Berbeda dengan ibu mertuaku yang masih berada di tempat peristirahatannya. Ia kemudian menoleh ke arahku dan aku sempat menyarankan untuk mengatasi masalahnya yang kedua kalinya. Nanti aja ya kerjanya. Sebaiknya nanti kalau istrimu sudah berangkat kerja, ucapnya. Aku hanya mengangguk, lalu beranjak mencari keberadaan istriku. Dan benar, rupanya ternyata istriku sedang menyiapkan nasi goreng dan sedang ia hidangkan di meja makan. Singkatnya, setelah selesai bersih-bersih, kami pun makan bersama. Nampak ibu mertuaku begitu ceria daripada biasanya saat pagi itu. "Bu, ibu jadi pulang nanti sore?" tanya istriku sebelum berangkat kerja ke kantornya. "Besok sore aja ibu pulangnya," jawab ibu mertua sambil menoleh ke arahku. Aku sempat canggung dan salah tingkah. Namun, dengan segera aku mencoba bersikap biasa. "Nah, gitulah Bu. Ngapain juga ibu buru-buru pulang?" ucap istriku. "Bukan begitu. Ibu hanya enggak ingin merepotkan kalian di sini. Lagi pula di rumah bapak hanya sendirian saja," sahutnya. "Iya juga sih, Bu. Kasihan bapak sendirian di rumah. Ya udah, aku pamit ke kantor dulu ya," ujar istriku yang kemudian berpamitan berangkat ke kantornya. Setelah kepergian istriku, ibu mertua langsung menuju dapur untuk mencuci piring bekas makan kami. Sementara itu aku langsung beres-beres juga untuk berangkat kerja ke kantor. Setelah aku siap rapi-rapi, aku kemudian berpamitan pada ibu yang sudah siap beres-beres di dapur dan sedang bersantai di teras depan. "Bu, Rian berangkat kerja dulu ya," ujarku sambil menyalaminya. Kamu lupa ya?" tanyanya.
Lupa kenapa, Bu? Sahutku sambil berpikir. Kemudian aku baru teringat jika aku sudah berjanji untuk mengatasi semua permasalahan batinnya itu. Oh ya, Bu. Maaf, aku baru ingat. Tapi aku harus ke kantor, Bu. Gimana dong? Tanyaku. Tapi kalau enggak kerja sekarang, nanti ibu harus pulang soalnya, sahut ibu. Kemudian, aku pun menoleh ke arah jam dinding, dan rupanya sudah jam 8.30. Dan kemungkinan, jika aku berangkat kerja, pasti akan terlambat. Dan dipikir-pikir, aku memutuskan untuk berangkat nanti saja, karena sudah terlambat juga toh. Apalagi bagiku, menolong orang tua itu jauh lebih penting daripada kerjaan kantorku. Kupikir tak apalah terlambat sehari itu saja. Kemudian, aku lantas meletakkan kembali barang-barang kantor yang hendak kubawa itu. Dan dengan segera, kami pun beranjak ke dalam ruangan peristirahatan untuk kembali melanjutkan pelayaran yang sempat tertunda itu. Dan seperti malam tadi, pelayaran itu berjalan dengan begitu sempurna. Bahkan ini lebih sempurna dari pelayaran sebelumnya karena ibu bisa bernyanyi sesuka hatinya. Singkat cerita, aku pun sampai pada pelabuhan yang kami hendaki bersama. Setelah sampai pada tujuan, aku kembali beres-beres dan langsung meminta izin untuk berangkat ke kantor. Singkatnya, saat sore hari setelah aku dan istriku pulang, ibu pun sudah bersiap untuk balik ke rumahnya. Kami pun mengantar ibu ke terminal. Ibu nampak tersenyum padaku, senyuman yang menyimpan sejuta rahasia yang hanya kami saja yang mengerti. Kisah Rian dan ibu ini mungkin terasa berani, bahkan mengejutkan. Namun, di balik semua kerahasiaan dan pilihan yang diambil, ada satu pesan moral yang sangat dalam. Pentingnya komunikasi, validasi, dan kebutuhan emosional dalam sebuah pernikahan. Bapak dan ibu mertua sudah menjalani biduk rumah tangga selama puluhan tahun. Tetapi ketika salah satu tiangnya goyah, karena sakit, kebutuhan dan kehampaan yang dialami ibu menjadi nyata. Ia memilih jalan yang ekstrem karena merasa tidak ada tempat lain untuk berbagi beban batinnya yang sudah tertanggung selama 1 tahun. Kehadiran Rian di sini menjadi cerminan bahwa dalam sebuah keluarga, dukungan emosional dan pengertian melampaui ikatan darah. Namun, ini juga menjadi pengingat pahit. Sebelum sesuatu kadaluarsa, kita harus berani membicarakannya. Jangan biarkan masalah menjadi rahasia yang melibatkan orang ketiga, apalagi menantu sendiri, hanya karena rasa malu atau takut melukai pasangan. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi dan merawat hubungan kita. Kesehatan fisik bisa membatasi kewajiban, tetapi komunikasi dan kasih sayang tidak boleh. Validasi perasaan pasangan adalah fondasi agar mereka tidak mencari pelarian atau solusi lain di luar. Sahabat romansa nyata, bagaimana pendapat Anda? Apakah tindakan ibu dapat dibenarkan karena kondisi pernikahannya? Atau apakah keterlibatan Rian adalah langkah yang terlalu jauh? Jangan simpan pendapat Anda. Kami ingin mendengar perspektif Anda yang bijaksana